Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang kelas 9? Hari ini jumpa lagi dengan saya Pak Masuri untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengenal mengenai reproduksi pada manusia. Hanya saja, pada kesempatan kali ini, Pak Masuri tidak akan mengulang pelajaran yang anak-anak sudah tentu dapatkan saat SD dulu, ya. Dimana pada saat SD, anak-anak sudah mendapatkan tentang reproduksi secara generatif dan vegetatif pada tumbuhan, misalnya melalui umbi batang, ada umbi akar, kemudian juga tunas, adventif, kemudian ada yang stek, kemudian menyambung, dan lain sebagainya. Namun kali ini Pak Masuri akan lebih fokus kepada teknologi yang berkaitan dengan reproduksi pada tumbuhan. Berikutnya, nanti kita juga akan membahas mengenai teknologi reproduksi pada hewan. Nah, kenapa anak-anak sekalian lebih fokus pada teknologi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau anak-anak sebelumnya waktu di SD sudah mendapatkan bagaimana cara hewan itu berkembang biak, ya, begitu juga dengan tumbuhan, bagaimana itu berkembang biak. Nah, tentu Pak Masuri ingin lebih detail lagi terkait dengan teknologi perkembangbiakan atau teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Karena sekali lagi yang menjadi persoalan kita saat ini adalah bagaimana tumbuhan dan hewan itu bisa berkembang biak dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, dengan pengetahuan manusia yang semakin pesat, tentunya akan membawa dampak yang luar biasa. Saya berharap setelah anak-anak mempelajari tentang teknologi reproduksi atau teknologi perkembangbiakan baik pada tumbuhan maupun hewan ini, Pak Masuri berharap anak-anak bisa mempraktekkan di rumah, tentu dengan mulai yang sederhana saja. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama adalah kita harus mengenal dulu yang namanya apa itu teknologi reproduksi. Ya. Teknologi reproduksi adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan, ya, sesuatu, apakah itu tumbuhan maupun hewan, ya, dengan kualitas yang lebih baik. Nah, oleh karena itu saya berharap sekali lagi anak-anak di rumah bisa menyimak pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan ditulis poin-poin pentingnya, kemudian anak-anak jangan lupa terus menonton nanti video ini sampai selesai, dan kalau perlu diulang-ulang sehingga anak-anak semakin paham dengan teknologi reproduksi atau teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga pada hewan. Ya, baik anak-anak sekalian, tadi anak-anak sudah mendapatkan penjelasan bahwa yang dinamakan dengan teknologi reproduksi atau teknologi perkembangbiakan itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan atau perkembangbiakan tumbuhan maupun hewan. Nah, ini merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi permasalahan tadi. Misalnya pertumbuhannya lambat, atau mungkin hasil anak-anaknya itu kurang bagus. Nah, maka kemudian dikembangkan suatu cara-cara tertentu untuk menghasilkan tumbuhan atau hewan, ya, sesuai yang diharapkan. Itulah yang dinamakan dengan teknologi reproduksi. Baik anak-anak sekalian, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah,
untuk teknologi reproduksi pada tumbuhan kali ini ada 3 hal yang akan Pak Marsudi sampaikan. Yang pertama adalah hidroponik, yang kedua adalah vertikultur, lalu yang ketiga adalah kultur jaringan. Nah, yang pertama adalah hidroponik. Anak-anak pernah melihat seperti ini? Ya, mungkin di pekarangan tetangganya atau di samping rumahnya atau pernah melihat seperti ini? Ya, ini adalah salah satu contoh bentuk hidroponik, teknologi reproduksi pada tumbuhan, yaitu dengan hidroponik. Nah, apa itu hidroponik? Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Sesuai dengan namanya, hidroponik. Hidro itu artinya air. Ya. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah tidak semua tanaman itu bisa ditanam dengan hidroponik. Maka ada syarat tertentu. Misalnya umurnya ya singkat, maksudnya mudah waktu panennya pendek. Yang kedua adalah dia mungkin berbatang basah. Ya. Nah, biasanya yang paling banyak dipakai untuk hidroponik itu adalah sayuran, ya, juga buah-buahan tertentu. Misalnya untuk sayuran itu ada tomat, ada sawi, ya, selada. Begitu juga dengan sayuran yang lain seperti paprika, kemudian timun, terong. Kalau buah-buahan itu ada melon, stroberi, semangka, ya. Nah, itu adalah contoh dari tanaman yang bisa digunakan untuk hidroponik. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya kalian harus mengenal beberapa macam hidroponik. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak bisa melihat tayangan berikut ini, ya, yang mana akan menjelaskan macam-macam cara untuk hidroponik, ya, untuk menanam tanaman secara hidroponik. Silakan anak-anak melihat video tayangan berikut ini. 6 macam sistem hidroponik. 1. Wick system, atau sistem sumbu. Wick system merupakan teknik yang paling sederhana dan populer digunakan oleh para pemula. Sistem ini termasuk pasif dan nutrisi mengalir ke dalam media pertumbuhan dari dalam wadah menggunakan sejenis sumbu. Wick sistem hidroponik bekerja dengan baik untuk tanaman dan tumbuhan kecil. Sistem hidroponik ini tidak bekerja dengan baik untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. 2. Ebb and flow system. Sebuah media tumbuh ditempatkan di dalam sebuah wadah yang kemudian diisi oleh larutan nutrisi. Kemudian nutrisi dikembalikan ke dalam penampungan, dan gitu seterusnya. Sistem ini memerlukan pompa yang dikoneksikan ke timer. Pastikan Anda menggunakan wadah yang cukup besar dan atur jarak antar tanaman agar pertumbuhan tanaman tidak saling mengganggu. 3. NFT, atau Nutrient Film Technique System. Sistem ini merupakan cara yang paling populer dalam istilah hidroponik. Konsepnya sederhana dengan menempatkan tanaman dalam sebuah wadah atau tabung di mana akarnya dibiarkan menggantung dalam larutan nutrisi. Sistem ini dapat terus-menerus mengalirkan nutrisi yang terlarut dalam air sehingga tidak memerlukan timer untuk pompanya. NFT cocok diterapkan pada jenis tanaman berdaun seperti selada. 4. Aeroponik System. Kecanggihan sistem ini memungkinkan Anda memperoleh hasil yang baik dan tercepat dibandingkan sistem hidroponik lainnya. Hal ini disebabkan oleh larutan nutrisi yang diberikan berbentuk kabut langsung masuk ke akar, sehingga tanaman lebih mudah menyerap nutrisi yang banyak mengandung oksigen. 5. Drip System, atau sistem kedalaman air. Selain wick system, sistem tetes atau drip system, merupakan cara yang populer yang digunakan dalam berkebun hidroponik. Sistem ini menggunakan timer mengontrol pompa, sehingga pada saat pompa dihidupkan, pompa akan meneteskan nutrisi ke masing-masing tanaman. 6. Water Culture System.
Dalam sistem hidroponik ini, akar tanaman yang tersuspensi dalam air yang kaya nutrisi dan udara diberikan langsung ke akar. Tanaman dapat ditempatkan di rakit dan mengapung di air nutrisi juga. Dengan sistem hidroponik ini, akar tanaman terendam dalam air dan udara diberikan kepada akar tanaman melalui pompa akuarium dan difuser udara. Semakin gelembung yang lebih baik, tanaman akar akan tumbuh dengan cepat untuk mengambil air nutrisi. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah melihat tadi kan video tayangan mengenai bagaimana atau macam-macam dari hidroponik. Nah, tentu yang paling mudah ya menurut Pak Masuri adalah dan anak-anak bisa melakukan di rumah, yaitu yang sistem quick yang seperti ini. Ini paling mudah. Anak-anak mungkin dengan biaya yang minim, dengan mungkin peralatan bekas begitu, itu bisa anak-anak praktekkan di rumah. Bagaimana? Bisa ya? Saya berharap nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah setelah pembelajaran ini. Lalu yang kedua adalah yaitu vertikultur. Apa itu vertikultur? Vertikultur adalah cara penanaman tanaman itu secara vertikal. Ya, vertikultur. Jadi menanam secara vertikal. Nah, dengan cara seperti ini, ya, tentu hampir sama dengan hidroponik secara manfaat, yaitu tidak memerlukan tanah yang luas, lahan yang luas, ya, tetapi hasilnya akan lebih baik daripada menanam secara konvensional. Nah, anak-anak bisa melihat di sini, ini adalah contoh dari sistem vertikultur. Ya, caranya mungkin sederhana saja. Anak-anak bisa menggunakan yang namanya paralon, ya, lalu kemudian diisi dengan tanah, lalu kemudian dibuat lubang-lubang bagian pada paralon itu, ya, kemudian tersusun ke atas, ya, kemudian anak-anak bisa memberikan bibit-bibit tanaman yang sudah disemai terlebih dahulu. Nah, itu tentu akan lebih cepat untuk menghasilkan tanaman yang diinginkan. Bisa jadi yang diinginkan adalah sayuran ataupun buah-buahan, tetapi tentu harus sesuai dengan ini tadi, medianya tadi. Kalau vertikultur mungkin untuk sayuran. Ya. Nah, berikutnya anak sekalian, yang ketiga adalah dengan cara kultur jaringan. Nah, apa itu kultur jaringan? Anak-anak pernah melihat yang seperti ini? Ya, ini adalah contoh anggrek di dalam botol. Kok bisa dimasukkan? Apakah kemudian dimasukkan seperti ini? Tidak. Ya, ini merupakan contoh dari sistem kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah usaha untuk memperbanyak tanaman atau tumbuhan, ya, dengan menggunakan atau bagian atau jaringan dari tumbuhan itu saja. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Anak-anak bisa melihat melalui tayangan video berikut ini.
Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Sudah melihat tadi ya tentang teknologi reproduksi atau teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas teknologi reproduksi pada hewan. Anak-anak, tentu yang bisa dilakukan biasanya itu adalah pada hewan tertentu saja. Ya, terutama hewan ternak. Ya, hewan ternak. Kenapa? Karena hewan ternak memang dibutuhkan oleh manusia dalam waktu singkat dan juga dalam jumlah yang banyak. Contoh, anak-anak sering makan bakso, betul? Ya, ketika anak-anak mengkonsumsi pentol bakso, dari mana? Dari daging sapi. Ya, karena umumnya daging sapi. Kalau daging ayam mungkin biasanya jadi makanan ya cilok atau mungkin sempol dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pentol bakso, dari mana? Biasanya dari daging sapi. Nah, kebutuhan akan daging sapi tentu melonjak. Nah, kalau tidak dibarengi dengan teknologi reproduksi, tentu akan bisa apa? Menurunkan produksi bakso. Ya. Nah, kalau sudah begitu, bingung kalian nanti untuk makan bakso, ya. Kenapa? Karena daging susah, ya. Oleh karena itu, maka manusia mencoba menghadirkan satu teknologi untuk menghasilkan sapi yang bagus. Misalnya sapi dengan daging yang lumayan banyak. Nah, tentu ini diperlukan suatu teknologi. Umumnya, anak sekalian, ketika hewan itu bereproduksi pasti butuh jantan dan betina. Nah, hanya saja dengan teknologi reproduksi yang namanya inseminasi buatan, baik pada kambing maupun pada sapi, itu tentu akan lebih memudahkan. Ya, nah anak-anak bisa melihat di sini, ya, video tayangan berikut ini. Ya, silahkan anak-anak bisa melihat dengan sebaik-baiknya prosesnya seperti apa.
Baik, tentu anak-anak tadi bertanya, kenapa atau apa keunggulan dari inseminasi buatan itu? Ya, keunggulannya adalah pertama, dia tidak perlu mendatangkan hewan jantannya. Ya, misalnya ingin mendapatkan sapi kualitas unggul, campuran dari Bali misalnya, maka tidak perlu mendatangkan sapi dari Bali. Yang sapi jantan cukup diambil sperma dari sapi jantan di sana, kemudian dibekukan, dibawa melalui tabung khusus, kemudian dipakai di Malang misalnya. Nah, tentu ini akan lebih memudahkan. Yang kedua adalah sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kenapa? Karena kan bisa memilih. Oh, ini kualitasnya bagus, oh ini bagus, maka itu bisa dipilih untuk sebagai apa? Sumber bibit unggul nanti. Ya, sebagai sumber bibit. Nah, begitu mungkin anak-anak sekalian untuk pertemuan kali ini ya, kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silahkan tonton berulang-ulang video ini, pembelajaran ini ya. Silahkan kalian itu tuliskan ya, tulis ya, mungkin hal-hal yang penting begitu. Jika ada kendala atau kesulitan silahkan ditanyakan melalui WA group atau langsung menghubungi Pak Mashuri di nomor berikut ini. Ya, silahkan. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.